Bolehkah saya membatalkan jual beli karena barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ada di foto atau barangnya rusak? Mohon penjelasannya, Ustaz. Di dalam Islam itu ada yang namanya khiyar ya. Khiyar itu si penjual boleh meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli. Jika ternyata barang yang dibelinya rusak atau cacat, maka dia boleh meminta membatalkan jual beli. Itu namanya khiyar aibi ya. Ada khiyar syarat, ada khiyar majlis. Yang ini namanya khiyar aibi ya. Jadi si pembeli boleh meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli jika barang tersebut barangnya cacat ya. Umpamanya penanya mau membeli handphone kepada seseorang, dikirimlah gambar tersebut, Pak, ini saya jual handphone merek Oppo. Handphone ini harganya 1 juta dan ini handphone mulus sekali sesuai yang ada di gambar. Kemudian dikirimlah gambar tersebut dan Bapak lihat ternyata di dalam foto tersebut handphonenya mulus sekali ya. Kata si penjual, sekarang juga saya akan kirim barangnya ya. Setelah dikirim barangnya, ternyata misalnya handphone tersebut ada cacatnya, bahkan cacatnya banyak. Misalnya kameranya tidak kebuka atau tidak bisa dicas, maka boleh Anda sebagai pembeli meminta mengembalikan barang tersebut ya. Jadi ketika seseorang melaksanakan transaksi atau jual beli ternyata barang tersebut cacat atau rusak, maka dia boleh mengembalikan barang tersebut ya. Ini diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ada seorang laki-laki membeli seorang budak ya. Budak itu ya kalau di zaman sekarang mungkin pembantu ya. Kemudian budak tersebut setelah beberapa hari ternyata ketahuan ada cacatnya ya. Entah itu perilakunya buruk atau mungkin ada cacat lainnya. Pokoknya budak tersebut cacat. Setelah beberapa hari ketahuan. Nah, setelah ketahuan bahwa budak tersebut cacat, fakhasamahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dilaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraddahu alaihi, dan keputusan Rasulullah agar mengembalikan budak tersebut kepada penjualnya ya. Nah, berdasarkan hadis ini boleh si pembeli ketika menemukan barang tersebut cacat atau rusak, boleh dia mengembalikan kepada si penjual ya, atau tidak dikembalikan tetapi meminta ganti rugi sebesar barang yang rusak. Umpamanya dia membeli handphone, kemudian handphone tersebut baterainya misalnya rusak ya, tidak nyala, sementara harga baterai tersebut harganya 50.000, maka dia boleh sekedar meminta tambahan atau meminta dikembalikan uang 50.000 untuk membeli baterai tersebut ya. Nah, itu jika barang tersebut cacatnya memang benar-benar sangat parah ya. Adapun jika barang tersebut cacatnya cacat kecil, misalnya ketika difoto terlihat mulus, sedangkan ketika sampai barangnya terlihat mungkin ada cat yang luntur sedikit atau ada kegores-gores sedikit. Saya rasa itu kalau jual beli handphone second misalnya itu perkara yang wajar ya. Atau Anda membeli kulkas misalnya yang second, setelah sampai ternyata kulkas tersebut cat-catnya luntur atau mungkin ada garis-garis sedikit. Nah, adapun cacat-cacat yang seperti itu, yang maklum, yang kecil seperti itu, yang memang sudah lumrah ya terjadi di barang-barang yang bekas misalnya, maka itu
tidak boleh kita mengembalikan kemudian mengada-ngada bahwa barang tersebut sangat parah sekali, sangat cacatnya luar biasa. Tidak ya, tidak seperti itu. Nah, jadi jika si pembeli membeli barang kemudian barang tersebut cacat atau rusak, dia boleh ya mengembalikan barang tersebut dan dia boleh meminta uangnya kembali, atau dia meminta uang sebesar barang yang rusaknya. Kalau memang rusak tersebut bisa diganti ya, seperti kalau beli handphone mungkin baterainya rusak, maka boleh meminta uang sebesar harga baterai tersebut ya. Nah, kemudian bagi yang menjual itu wajib dia menceritakan aib-aib barang tersebut ya. Jika dia menjual handphone misalnya, ternyata handphone tersebut kameranya rusak, maka dia harus menceritakan, wajib menceritakan bahwa ini handphonenya kameranya rusak atau baterainya boros. Dia wajib menceritakan ya. Kalau dia tidak menceritakan, ini masuknya penipuannya, berarti dia telah menipu ya, telah menipu si pembeli. Nah, jadi di dalam Islam itu tidak ada yang namanya jual beli, pokoknya mau tidak mau harus dibayar, tidak ada ya, tidak ada seperti itu. Itu namanya jual beli dengan paksa ya. Di dalam Islam itu jual beli itu harus suka sama suka. Si pembeli suka karena mungkin barangnya puas, mulus, dan si penjual juga suka karena harganya sesuai. Adapun kalau tidak suka salah satunya, maka pertama hukumnya tidak sah ya. Sebab salah satu syarat jual beli itu suka sama suka ya. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, innamal bay'u antaradin. Sesungguhnya sahnya jual beli itu dengan suka sama suka ya. Nah, kemudian yang terakhir, buat si penjual, jika si pembeli mengembalikan barang karena memang ada penyesalan atau barangnya cacat, maka kita jangan takut kehilangan, atau kita jangan takut, oh ini rugi, ini penjualan kita jadi tidak ada keuntungan. Jangan takut ya. Diterangkan di dalam hadis bahwa ketika seseorang membatalkan jual beli kepada orang yang menyesal, maka Allah akan mengganti kerugian tersebut ya. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, man aqama nadiman aqalallahu athratah. Barang siapa yang membatalkan jual beli kepada yang menyesal, maka Allah akan mengganti kerugiannya ya. Nah, jadi buat Bapak penanya, boleh mengembalikan barang jika barang tersebut cacatnya memang parah atau tidak sesuai dengan yang ada di dalam keterangan si penjual ya. Nah, ini mungkin secara singkat mengenai penjelasan hukum membatalkan jual beli. Adapun pembahasan ini sebenarnya cukup panjang sekali ya. Ini secara singkat saja ya.